Ya, napa boleh nak tahu baik di pagi hari ini ya. Waktu tetap radio lawan COVID-19 nak tahu baik jam ronjok tahu ke baik ini. Ada apa mau lima naik ya. Ada apa jang? Sabar dulu ya. Ada 5 fakta terkait polemik tagihan listrik yang tiba-tiba naik saat ada pandemi corona ini ya. Nah, napa mau lima naik? Media sosial belum lama ini diramai oleh keluhan warganet tentang tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga pada Mei 2020 yang melonjak hingga 3 kali lipat. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero pun mengklarifikasi bahwa tarif listrik saat ini tidak ada perubahan. Nah, PLN meyakinkan kenaikan tarif listrik bagi sebagian pelanggan pasca bayar bulan bukan untuk menutupi pelanggan yang mendapat subsidi dari pemerintah. Sebab stimulus bagi pelanggan listrik 450 watt dan juga sebagian pelanggan 900 watt ini ditanggung pemerintah selama 3 bulan. Jadi program listrik gratis dan diskon itu murni dari pemerintah. Tagihan bulan April dan Mei diminta kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan ke SEPP Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Persero Yudi Setio Wicaksono. Nah, lalu apa ini fakta seputar polemik akibat tagihan listrik yang katanya tiba-tiba pajak naik. Bahkan kenaikan pajak mencapai setengah dari tagihan normal. Berikut rangkumannya. Yang pertama, kenaikan tarif harus seizin DPR. Nah, SEPP Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara Yudi Setio Wicaksono membantah tuduhan PLN diam-diam menaikkan tarif dasar listrik. Hal itu tidak mungkin dilakukan ke PLN karena kenaikan tarif dasar listrik hanya pajak dilakukan ke pemerintah melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, ada 3 penyebab tagihan listrik tiba-tiba naik. Jadi PT Perusahaan Listrik Negara PLN menjelaskan ada 3 hal yang menyebabkan tagihan listrik melonjak di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yakni kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH, Ramadan, dan juga kebijakan pencatatan rata-rata meteran. Nah, diketahui WFH dimulai pada Maret, maka larinya tagihan listrik ke rekening bulan April dan Mei, sehingga pencatatan WFH dari menyebabkan peningkatan konsumsi listrik bagi sebagian rumah tangga. Nah, pihaknya menyampaikan tidak semua rumah tangga mengalami kenaikan, tapi sebagian mengalami kenaikan. Kenapa naik? Karena WFH ini semua keluarga ada di rumah. Baik bapak dan ibunya yang biasa di kantor, katanya sekarang pas WFH ada di rumah. Anak-anak yang sekolah juga ada di rumah, kebanyakan menggunakan listrik pada sore dan juga malam. Nah, sekarang mulai pagi hingga malam sehingga konsumsi listrik meningkat. Nah, alasan kedua, itu alasan pertama. Alasan keduanya, karena pada Mei ini ada Ramadan, pihaknya mencatat bahwa saat Ramadan dibandingkan bulan sebelumnya terjadi kenaikan pemakaian konsumsi listrik. Nah, pada saat Ramadan banyak yang bangun lebih awal untuk melaksanakan kegiatan masak dan masak pada dini hari dan juga menyalakan listrik tentunya. Artinya konsumsi listrik lebih panjang sehingga pemakaian konsumsi listrik pada saat Ramadan pacak dipastikan akan mengalami kenaikan dari sebelumnya. Yang ketiga, akibat pencatatan rata-rata, diketahui misalnya di April dicatat rata-rata dasar pemakaian adalah berdasarkan 3 bulan sebelumnya yang belum mengalami WFH. Maka aturan April ada WFH sehingga ada kenaikan konsumsi listrik yang tidak dirasakan pada waktu bulan April. Yang selanjutnya ini faktor selanjutnya dapat melimani pencatatan meteran rata-rata 3 bulan demi tegakkan PSBB. PLN menyatakan pencatatan meteran dan rata-rata 3 bulan dalam rangka menegakkan kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pecah diketahui metode pencatatan rata-rata meteran 3 bulan ini banyak dikeluhkan pelanggan karena menaikkan tarif listrik di tengah pandemi. Beberapa yang dilakukan ke PLN yang utama mengenai pencatatan meteran. Diketahui di bulan Maret ini pencatatan meter kita lakukan dengan rata-rata 3 bulan terakhir. Jadi rata-rata ini diambil tujuannya adalah dalam rangka kita menegakkan PSBB di mana goal kita sesuai dengan program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Hal tersebut diomong ke Senior Eksekutif Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yudi Setio Wicaksono. Yudi juga menegaskan bukan karena pekerja PLN manja tidak ingin datang ke lokasi pelanggan, tetapi
karena pihaknya menghindari atau memutus mata rantai COVID-19 ya. Yang keempat, fakta keempat ini karena ini tagihan listrik mulai Juli berpotensi naik ya. Nah, SEVV, Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Yudi Setio Wicaksono menjelaskan tagihan listrik pada Mei dan Juni tidak lagi menggunakan rata-rata pemakaian 3 bulan ya. PLN akan menghitung langsung dengan membaca meteran KWH pemakaian pelanggan ya. Nah, sehingga proses hitung langsung pada meternya, kata Yudi ya, dalam dialog bisnis bertajuk tagihan listrik naik selama pandemi di akun YouTube PLN Jakarta Senin kemarin ya. Lewat cara ini diingatkan tagihan listrik diperkirakan akan kembali naik, sebab pelanggan harus membayarkan kekurangan tagihan listrik bulan-bulan sebelumnya yang dihitung secara rata-rata 3 bulan pemakaian ya. Jadi yang dihitung tuh dari, kalau kemarin tuh ngambil datanya yang di Maret tuh ngambil rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Jadi untuk yang kekurangan bulan April dan Mei ditagihkan di bulan Juni ya. Jadi ini bakal menyebabkan tambah naik ya, karena itu kekurangan bayaran yang di bulan-bulan sebelumnya ya. Yang kelima, fakta kelima, kurang bayar pajak dicicil 3 bulan ya. Wes ya. Jadi SEVP, Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara PLN, Yudi Setio Wicaksono menjelaskan PLN memberikan kebijakan sisa kekurangan tagihan tersebut bisa diangsur selama 3 bulan ya. Jadi sisa tagihan ini nantinya akan diberikan pada tagihan bulan Juli, Agustus dan September. Adapun persentasenya pelanggan membayarkan kekurangan tagihan yakni 40% di bulan Juli. Tagihan kekurangan yang 40% dibayar mulai bulan Juli ya. Nah, sebaliknya bagi pelanggan yang ternyata kelebihan bayar, kelebihan tersebut akan menjadi pengurangan tagihan bulan Juli ya, sehingga Yudi mengklaim tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, itulah 5 fakta dibalik yang namanya ramainya tentang kenaikan tarif listrik dari PLN. Tapi itulah yang nama fakta-faktanya. Mudah-mudahan baca dipahami oleh anda oleh monenya ya. Kita cukup dulu nih, nak tahu baik di pagi hari ini. Kita lanjut lagi dengar dendang yang siko ini.